Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, yaitu hari trading ke-100. Di mana hari ini kita marketnya dominan merah ya. Maksud saya marketnya hari ini tidak kemana-mana Bapak Ibu. Tapi kita masih ada satu alert, ada nominal nanti kita bahas ini dan kita lihat nanti dari screening lainnya. Kalau dari berita regional, tadi saya ada diskusi dengan teman-teman alumni workshop bahwa saya bilang ini marketnya kayak nggak kemana-mana, menunggu sesuatu, volumenya juga aktivitas nggak kemana-mana. Terus ada yang bilang menunggu liburan Pak katanya, sama menunggu inflasi, the Fed mau meeting. Oh pantesan ya. Berarti kalau begitu market nggak akan kemana-mana. Jadi kalau begitu strategi saya adalah kalau dia turun saya buy on weakness. Sementara memang beberapa strategi saya buy on weakness di BBRI, di Telkom, ya mulai coba mau masuk di Semen Gersik malah nanti. Karena ada indikasi Semen Gersik itu adalah secondary test di wake of structure. Tapi kita akan nggak akan bahas itu Bapak Ibu, kita bahas aja saham ada mineral nanti Bapak Ibu silahkan lakukan analisa sendiri, caranya sama saja lah ya dengan analisa-analisa lainnya. Oke, kita lihat sekarang fokus ke hari ini trading snapshot dia kita akhirnya minus 0,08. Bagaimana cara hari ini bergerak? Kita bisa lihat di trading snapshotnya dia pembukaan ada opening gap sendiri. Ya, apakah ini karena timnas kemarin kita menang ya, jadi pagi-pagi diangkat dulu lalu dibanting lagi ke bawah. Jadi ada senang juga ya market kalau turun tapi melihat pertandingan sepak bola kemarin timnas yang sakit jadi sehat, yang marketnya portofolio merah ya lupa sejenak ya nggak apa-apa. Yang nyangkut juga lupa. Cuman ya sayang aja kemarin itu kemenangannya ada Anang nyanyi di belakang. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia turun nih saya tidak tahu tiba-tiba terjadi kenaikan apa sih ada sesuatu berita informasi nggak naik ke atas dia balik lagi lalu turun. Nah di pre-closingnya ada tarikan lagi. Memang tidak ingin turun sedang menunggu sesuatu. Jadi pas dia turun untuk kesempatan buy on weakness saya cuma dapatlah tadi BBRI di berapa 4320 atau berapa ya lupa. Oke, saya tidak dapat informasi trading ini ya Bapak Ibu, tapi kalau saya tunggu kelamaan, saya langsung saja apa informasi yang kita bisa dapat ya asing aja lah ya Bapak Ibu. Kita hari ini kalau lihat di net foreign-nya, netnya itu net sell 405. Kalau di all marketnya 746. Asingnya di all market besar ya Pak, lebih dominan daripada lokal. Dia hari ini 52%, lokalnya 46%. Jadi memang kita harus monitor lokal juga. Kalau lokalnya tidak beraktivitas ya tidak terjadi apa-apa, nggak terlalu signifikan. Kan lokalnya ini nggak tahu saya 48% dibandingkan ini. Ini fakta data dari website IDX, bukan saya buat-buat bahwa memang asingnya trading value-nya 52%. Terlepas mereka apakah itu mereka net sell ya. Oke, jadi kalau untuk net buy ada di AMM aman, lalu tidak ada yang signifikan, kecil-kecil saja. Kalau di net sell-nya Bapak Ibu ada Bank Mandiri yang paling besar, sisanya juga tidak terlalu signifikan. Yang menarik ini brand ya. Jadi aduh, market kita kayak judi jadi ini. Untung saya ya nggak tahu lah ini Bapak Ibu ya mau ngomong apapun karena saya tidak pegang, ya tidak ada perasaan apa-apa dengan brand. Oke, itu saja training snapshot Bapak Ibu. Kita akan pindah. Ini alertnya cuma ada satu. Tadi alertnya mau sore juga 15.33 baru ada raw mineral. Dia terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu berdasarkan waktu. Jadi kadang-kadang kalau dia keluarnya robot ini baru keluar alertnya mulai jam 10. Jadi kalau ada sahamnya naik tinggi misalnya tadi pagi ada naik tinggi jam 9.30 atau 5 menit setelah buka, alert robot tidak ada karena dia bisa jadi jebakan Batman dia turun lagi. Nah, ini kalau biasanya alertnya dekat-dekat sore itu biasanya datanya sudah valid, lebih stabil datanya jadi mungkin valid ya. Oke, tapi apapun itu kita harus analisa namanya juga robot ya tidak punya intuisi dia cuman mechanical saja ya, otomatisasi. Ini Telegram ini terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu alertnya, ini alamatnya, Bapak Ibu bisa akses juga lewat QR ini atau ada di deskripsi video. Telegram channelnya juga Bapak Ibu bisa join, websitenya dan sosial medianya di follow insya Allah nanti akan saya fallback. Jadi
Itu Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, jangan lupa untuk subscribe dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Berikutnya, tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa beberapa saham, terutama itu sahamnya kalau ada alert dari robot. Karena alert robot ini, Bapak Ibu, saya yang meng-create, walaupun saya pakai open source, tapi saya tidak percaya 100%, makanya saya analisa. Ada yang minta, Pak, ini bisa nggak dia profitnya pasti profit? Berapa tingkat keberhasilannya? Saya bilang saya nggak tahu karena saya lebih percaya dengan analisa, jadi tool ini hanya membantu. Bapak Ibu juga bisa begitu. Jadi kalau ada alert buy itu ada alert, Bapak Ibu bisa gunakan itu dan lakukan analisa lebih detail. Setelah itu susun money management, susun trading plan-nya. Oke, jadi jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda ya. Money management kita beda, psikologi trading kita tidak sama, style trading kita tidak 100% sama juga. Ada namanya maximum pain level kita berbeda ya Bapak Ibu. Jadi your awareness, risiko ditanggung masing-masing ya. Oke, ini Sankey diagram Bapak Ibu, tutorial baru saya akan dicoba SKF kode sahamnya untuk bagi Bapak Ibu yang pengen melihat income statement secara visual ya. Tapi kalau Bapak Ibu fundamentalis garis-garis mungkin tidak cocok. Tapi bagi trader yang lebih fokus untuk trading dan teknikal analisis, informasi income statement gini membantulah. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah kembali ke Telegram botnya, sudah masuk ke Telegram botnya. Di sini ada Telegram DL_bot ya Bapak Ibu, bisa akses melalui DL_bot. Ini QR-nya, linknya, atau Bapak Ibu cek di deskripsi video. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot itu, robot ini Bapak Ibu bisa ketik help ya untuk melihat apa saja perintah yang ada. Nanti kita akan coba lakukan analisa menggunakan bot chart ini. Lalu untuk screening kita juga ada beberapa ini screening saham. Insya Allah nanti akan saya tambah-tambah terus ya Bapak Ibu ini. Mudah-mudahan robotnya kuat bertahan ya, semakin banyak perintahnya. Lalu untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik slash tutorial bagi yang pertama kali menggunakan, tentu belum paham. Jadi ada juga yang bertanya, Pak ini kenapa baru keluarnya jam 10? Lalu kenapa Pak ini sahamnya naik price-nya naik, volumenya meningkat, baru ada alert. Ya, karena input dari robot ini bukan magic, bukan sihir, dia adalah data. Datanya adalah data price, data volume. Kalau price-nya jatuh dalam, ya dia tidak bisa keluar alert. Atau kena FCA seperti brand, ya tentu dia tidak bisa ada alert ya gitu. Dia harus ada datanya. Baik. Karena ada satu saham, kita akan bahas itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak berminat di ADMR, Bapak Ibu bisa lihat saham lain, tapi ini mungkin pembelajaran Bapak Ibu bisa lihat di saham ADMR bagaimana cara untuk melakukan analisa. Sebiasa di aftermarket close kita cek dulu alertnya. Kemarin tidak ada aftermarket close ya Bapak Ibu karena memang ada Timnas Day. Kalau hari Timnas itu memang tidak ada analisa saham karena apalagi kemarin ya penentuan sekali untuk kelolosan ronde 3. Mudah-mudahan kita bisa loloslah ke Piala Dunia putaran final. Berdoa saya boleh. Oke Bapak Ibu, kemarin itu ada MBMA dan S saya, jadi menarik juga. MBMA ini saya cicil ke bawah, udah dapat. Kemarin ada nggak tahu sekarang bagaimana. Pokoknya stop lossnya saya sudah ada di MBMA. Kalau dia turun saya beli, kalau dia melebihi stop loss saya akan keluar. Jadi makin turun, saya akan mendapat diskon dekat-dekat dengan Doncian Weekly. Hari ini ada ADMR. Kita nanti akan bahas ADMR. Selain itu kita cek rekom Bapak Ibu. Kita lihat-lihatlah. Siapa tahu ada saham yang lain bisa dievaluasi. Bisa dianalisa. Mungkin tidak tertarik di ADMR. Bisa cek di screeningnya. Di rekom dulu. Rekom ini adalah screening saham ya end of day dari quantitative trading. Dia menggunakan end of day data. Jadi dia sudah tidak berubah lagi. Di sini tidak ada untuk volume price-nya tidak ada yang bagus Bapak Ibu ya karena marketnya memang lagi menunggu, mungkin menunggu malam ini ya. Kapan ya? Menunggu ini. The Fed. Ya, mudah-mudahan mereka hawkish. Hawkish ya. Hawkish atau dovish. Saya lupa. Nah,
TKM sell. Lalu kalau kita lihat Steve Nielsen-nya yang bullish BBRI udah bullish Harami ya. Haha, dapat saya buy on weakness tadi. Saya lihat dapat. Ya, tunggu saya di situ makin turun saya makin beli ini BBRI. Lalu ini ya indikasi BBRI Bapak Ibu bisa diintip-intip. Lalu bullish Harami juga unit tractor. Lalu yang bullish ini ada ITMG. Nah, ini bisa dilihat-lihat dianalisa. ADMR ada Rocket Jet, kita ada alert, kita bahas sementara di PWS sell semua mulai dari EPP, PNL dan TKIM. Ini Golden Cross tidak ada yang Golden Cross, yang Dead Cross juga tidak ada, yang breakout tidak ada, yang breakdown lower breakout banyak ya. Saratoga, INKP, Indika, Bevin, wah ini mereka semua membentuk new low. Oke, kita lihat ada ledakan volume nggak? SCR Vibum. Ada Archie. Oh, Archie ledakan volume. Nanti kalau ada waktu kita bikin ya. Analisa singkat saham ledakan Archie. Lihat VPA Archie meledak. Kok bisa ya? Archie ini emas ya kalau nggak salah. Oh, bentuknya begini ya. Bentuk-bentuk begini nih susah dibahas oleh volume price analysis nih. Yang begini yang berlipat-lipat, spreadnya berlipat-lipat ya, jatuh ke bawah naik ke atas di pembukaannya nih. Ini ulah bandar ini pasti Bapak Ibu, ini agak susah kalau dibahas, tapi iyalah ya, bentuk begini dia turun ke dalam terus diangkat lagi ke atas, ini susah dibahas, diterangkan dari volume price analysis. Ini adalah mengakali celah sistem ini Bapak Ibu ya. Jadi pembukaan ditekan ke bawah langsung naik lagi ke atas, seolah-olah apa itu ceritanya membentuk new low, padahal enggak ya. Mungkin kalau kita buka di sini 5 menit kita kelihatan dia seperti apa profilnya. Oke, nanti kita lihat kalau ada waktu kita buat ledakan volumenya Archie, tapi lihat volumenya juga nggak signifikan itu, tapi oke lah ya, nanti kita bahas kalau ada waktu. Setelah itu Bapak Ibu kita lihat SCR ekstrim. Ya ini kita cek saham-saham yang ekstrim, siapa tahu mau buy on weakness dengan strategi extreme fear. Bisa cari saham-saham yang kita kenal yang sudah berada di zona fear. Agro fear Bapak Ibu, ini coba cek agro ini dekat-dekat zona demand atau enggak. Lalu BBHI, Bang Alo, BDMN fear, ini mungkin biasanya habis dividen turun. Kanjeng Dimas ini, Dimas Bapak Ibu fear. Apalagi HMSP, extreme fear. Ini kenapa HMSP ini ya Bapak Ibu, udah turunnya udah dalam sekali dia. Apakah terkait dengan pajak? Goto fear, walaupun ada pemanis mereka mau buyback malah tetap jualan ya. Banyak orang yang pemilik lama mungkin mau ambil duit aja lah. Kalau belinya dapatnya harga di 2 perak rupiah, jualnya di 50 juga masih untung berlipat-lipat kali kok. Lalu kita lihat ini apalagi ya Bapak Ibu, ya fear, Vici, SMCB, Raja fear ya Bapak Ibu, itu bisa dicek mungkin nih Raja, siapa tahu bisa buy on weakness. Lalu kita cek dengan SCR Panic, ini saham-saham yang berada di Panic untuk rotasi bintang relatif terhadap composite daily ya. Ini Panic, Akra Panic, semua ASI Panic, BBRI Panic masih. Saya sudah curi-curi masuk. Jadi saya masuk itu BBRI, Telkom dan baru mau masuk Semen Gresik karena 3 sektor ini berbeda. Oke. Breeze Panic ya, ini banyak juga Panic nih. Dika Panic, Isat Panic, Tins Panic, SMGR nih Panic ya. Ini Panic saya malah belum dapat belum dapat. Karena dia selling Panic auto recent. Nah, secondary test ini saya coba buy on wing. Cuman saya terlalu pelit, saya minta turun lebih dalam. Belum dapat. Kalau besok dia naik berarti nggak rezeki saya. Itu strategi bisa dipakai dengan berbagai macam teknik. Yang penting halal dan profit ya Bapak Ibu. Kalaupun loss ya kecil saja karena saya selalu pasang stop loss. Oke, setelah itu kita cek dengan SCR Hope atau bisa dicek saham-saham yang mungkin sudah berada di Hope. Ya, ini ada Adaro udah di Hope, BBCA sudah dalam senyap dia sudah pindah ke Hope. Mana ADMR? Nggak ada di sini ADMR, BBCA. Jasa Marga sudah di Hope, Pegas sudah di Hope, Sido di Hope ya. Oke, itu. Jadi banyak screeningnya yang bisa Bapak gunakan, silahkan dilakukan sendiri karena waktunya terbatas. Kita akan mulai pembahasan dulu dengan composite. Jadi composite ini sentimennya saya baca ya. Pertama, IHSG kena downgrade oleh JP Morgan atau siapa itu? Lupa saya. Pokoknya ada beritanya lah, kita kena downgrade.
Komen aja siapa yang kasih downgrade beritanya ada di Bloomberg. Lalu menunggu The Fed. Masih ini Bapak Ibu, suku bunga. Jadi suku bunga itu nggak bisa dilawan lah. Maksudnya sentimennya walaupun ada sesaat, terus tiba-tiba ekonomi Amerika memburuk, ya jelek lagi kita. Kenapa? Capital outflow-nya nggak tertahankan. Oke, sekarang kita cek lagi dengan sudah ya, komposit. Sekarang kita mau bicara tentang komposit. Kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo composite. Nah, kita cek speedometernya. Apakah ada sudah ekstrim panik? Oh, belum. Masih fear. Masih bisa turun lagi. Masih turun, masih segitu-segitu aja ya Bapak Ibu. Fear-nya masih ada, jadi nggak bergerak kemana-mana. Kita cek dengan Star Channel. Ini adalah rotasi bintang untuk pusat rotasi komposit, di mana yang berotasi adalah sektorannya, bukan sahamnya. IHSG turun dikit ya. Nah, infra ini sudah ada pembalikan nih, sudah ada perlawanan Bapak Ibu, karena kompositnya melemah relatif. Ini non cyclical menguat, properti ini menguat dalam senyap ya. Tekno melemah, Goto pembebannya, kesehatan menguat, basic jatuh terus ya Bapak Ibu. Trans menguat, finance sudah menguat, ya finance sudah menguat. Oke, jadi industri yang melemah, jadi ini infra ini bisa diperhatikan apa ya Bapak Ibu sahamnya. Oke, mayoritas tampaknya menguat ini Bapak Ibu, kecuali energi, basic, dan industri. Oke, sekarang kita masuk saja langsung ke pembahasan volume dan price-nya. Kita lihat VPA weekly untuk komposit. Jadi perlu sekali membahas komposit. Kalau kompositnya lemah lesu, ya inilah tidak bisa bergerak signifikan, terpengaruh Bapak Ibu. Oke, weekly-nya sudah ada indikasi sinyal, tapi saya tahu kenapa sinyal itu keluar, karena volumenya belum cukup ya, masih hari Rabu. Kalau nanti volumenya sudah sampai hari Jumat dan ada sinyal ini, berarti sudah selesai bottomnya ya. Kita sudah kena bottom, dia tertahan di demand zone. Nanti kita lihat. Oke, ini kalau kita lihat nanti di time frame lebih kecil, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Nanti sini kalau dia mudah-mudahan ada demand zone, ya mudah-mudahan dia makin lama makin mengecil di spreadnya ya Bapak Ibu. Ya, makin mengecil spreadnya mudah-mudahan. Kalau lihat volumenya sih masih hari Rabu ya, belum bisa kesimpulan. Nanti saya salah lagi. Katanya di sini faktanya less than average. Makanya sinyal bottomingnya ada. Dia bilang mungkin ini sign of strength. Kalau bicara VPA, Bapak Ibu, sign of strength ini adalah reversal. Tapi lihat volumenya, jangan kekecoh ya. Kekecoh volumenya, tunggu masih hari Jumat, masih bisa nambah. Oke, kita lihat sekarang VBP Weekly Composite. Nah, kita lihat. Dia dekat mantul-mantul di zona demand. Kalau dia mantul zona demand, itu gunakan untuk buy on weakness ya. Ya, dia masuk ke bawah tapi mantul ya Bapak Ibu. Di sini ada demand-nya juga di sini. Jadi, opak ini udah lewat. Belum. Demand-nya ya ini di sini dia mantul-mantul. Tapi di bawah ini ada nih. Nah, ini dia. Sebenarnya demand yang aktualnya ini. Tapi ini yang kuat ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat di daily bahwa dia nutup gap. Gapnya sudah tutup. Aman. Kita lihat dengan VPA composite. Sekali kita lihat yang saya masukkan dengan gap dulu itu sudah clean, dia tutup ya. Nah, ini dia. Ini adalah gap. Setipis saja ya, berapa poin cuma, dan ini sudah ditutup sekarang. Oke. Ini adalah marking up. Ya, marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah uptrust bar. Ini adalah bearish candle valid untuk memvalid uptrust bar. Baru di sini adalah the best time for selling, jadi waktu terbaik menjual adalah di sini. Ini adalah second chance to sell. Ini adalah kesempatan ketiga untuk menjual. Setelah dia selesai, maka dia turun terus ke bawah. Disebut dengan marking down. Marking down, nanti dia akan ada selling climax, auto resistance, secondary test. Jadi di sini dia harus selling climax dulu. Baru dia akan melawan ke atas auto resistance, akan dia tes untuk secondary test. Kalau secondary testnya jebol, maka dia akan melanjutkan. Oke, di sini ada demand Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu sinyalnya tidak ada, volumenya dia rata-rata, tapi terjadi churn ya. Churnnya lumayan nih. Sebenarnya nih kalau begini bentuknya adalah churn untuk demand masuk. Kenapa? Sebelah sini adalah zona demand. Oke, dekat-dekat dia Bapak Ibu. Anggaplah akumulasi dari sini,
Maka mungkin di bawah ini adalah zona akumulasi juga kalau di daily. Kita lihat VBP composite. Nah, di sini mungkin kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti kurang panjang. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah demand zone. Di sini gap sudah selesai. Dia masuk ke demand zone. Sekarang dia masuk ke bawah, demandnya ngangkat sedikit ke atas karena tadi kalau kita lihat intraday adalah pre-closingnya diangkat ke atas. Oke, jadi di bawah sini masih ada demand. Jadi saya kalau seperti BBRI mungkin mulai buy, tapi ini dikit masih di atas ini karena demand nanti bawah-bawah kalau dia close di bawah ini saya akan exit. Tapi ini composite ya, bukan composite. Kita anggap ini adalah selling climax authorization secondary test, berarti zona akumulasi di sini. Kita tunggu di sini. Apakah ada nanti rejection? Mudah-mudahan ada. Menunggulah beritanya. Kalau enggak, berarti exitnya di weekly ya. Weekly-nya exitnya tren berubah itu di sini. Ini Bapak Ibu, sekitar 6.000 sekian ini kalau ini jebol, tamatlah cerita kita. Berarti kita tunggunya di bawah. Oke, itu untuk composite. Kesimpulannya, kalau untuk composite bahwa ada demand zone yang sedang menahan, ya kita masih menunggu berita, sentimennya berita. Ternyata sentimen kemenangan timnas belum kuat untuk mengangkat composite. Mudah-mudahan nanti sentimen baik dari The Fed ya, karena ECB sendiri sudah menaikkan suku bunga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan saham ya Bapak Ibu. Pembahasan sahamnya. Sahamnya alertnya tadi adalah ADMR ya Bapak Ibu. Cek alert ADMR. Hanya ada satu. Kita cek ADMR ini fresh atau bagaimana nih? Saya tidak tahu juga. Kalau kita lihat, oh tidak fresh ya. Sebenarnya freshnya di sini. Kalau mau beli ADMR harusnya belinya itu 16 April atau 25 ya, 25 kemarin. Ini kalau 14 ini kayaknya lebih dari sebulan. Antara tanggal April atau Mei lah. Mei di sini udah bisa beli. Kalau beli di sini berarti ini alert kedua. Kurang dari sebulan, alert yang muncul hari ini ada alert kedua. Oke, mudah-mudahan dia fresh. Kalau udah alert ke-10 biasanya itu jangan beli ya, karena udah ketinggian. Seperti PTRO tuh udah ketinggian baru tetap keluar alert ya. Sekarang kita lihat setelah kita alert, apa yang kita cek lagi? Kita cek dengan Speedo ADMR. Yang saya bahas adalah ADMR. Bapak Ibu bisa kasih saham apapun, terutama saham-saham Kompas 100. Dia ada lengkap. Oke, Bapak Ibu lihat di sini FIR. FIR ini artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Untuk ADMR ini walaupun dia ada alert, tapi sebenarnya supply-nya nekan ini Bapak Ibu. Dalam tekanan mereka dia. Kalau kita lihat dengan Star ADMR. Ada raw mineral. Meliuk-liuk ya dia Bapak Ibu. Kalau begini mungkin di dalam weekly-nya juga bolak-balik juga ini ya. 1, 2, 3 berapa bintang, turun, naik. Jadi bolak-balik masih di zona grid relatif terhadap composite. Sementara sektor energinya juga melemah. Kita lihat weekly-nya, W-Star ADMR. Untuk weekly, rotasi bintang. Untuk rotasi bintang, iya benar kan, dia dalam weekly-nya, dia bolak-balik ini. Kalau di daily-nya dia agak jauh bolak-baliknya, tapi dalam satu titik bintang ini, dia bolak-balik. Kalau kita lihat, dia berada di zona grid, tapi masih bawah, mudah-mudahan dia bergerak ke atas ini. Kita lihat, mudah-mudahan dia bottoming lah. Secara relatif terhadap komposit, berarti dia outperform ya, berada di sebelah kanan, baik itu powernya maupun momentumnya. Sekarang kita cek dengan apalagi Star S kita ganti ya. Kalau pusat rotasinya jangan komposit. Sektor nomor 3 adalah sektor energi. Kalau pusat rotasinya kita ganti, mereka ini sama-sama sektor energi, tentu sentimennya saling mempengaruhi. Kalau kita lihat ADMR warna merah ini Bapak Ibu, warna merah ini ADMR ini mulai berbalik ya. Dia sudah habis panik, ya mau terbitlah hope. Jadi dia sudah bottoming ini kalau pusat rotasinya kita ganti. Jadi lebih sentimennya lebih oke ya. Sementara PTBA di bawah sudah bergerak, Harum jatuh lebih dalam. Adaro yang bolak-balik. ITMG menguat, Pegas jatuh setelah dividen. Elsa berbalik arah, Raja jatuhnya nih. Baraja nih
panik ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di zona itu, di pusat rotasi komposit dia panik. Kalau pusat rotasinya kita ganti sektoral, dia juga panik. Akra nih, ini ada Akra nih. Akra ini menguat habis panik terbitlah hope ini Bapak Ibu mungkin. Baik, kita lihat sangkinya SQF ADMR. Nah, ADMR ini dia kan anak perusahaan Adaro. Kita lihat. Oh, lumayan lah ya Bapak Ibu. Tapi kan kalau mineral kan tergantung komoditas ya. Fluktuasi komoditas kalau lagi tinggi ya pasti akan profitnya besar. Net income-nya 6 triliun Bapak Ibu, di bottom line, di top line-nya revenue-nya 17 triliun. Oke lah, nggak aneh-aneh ya, double digit dia sebenarnya kalau dia bisa konsisten tumbuh begini aja ini bagus ya. Tapi kan volatilitas harga mineral kan tidak bisa disapu rata tahun ke tahunnya. Dia kan cyclical ya harganya. Oke, itu kira-kira untuk ADMR Bapak Ibu. Kita lanjut dengan volume price-nya. Kita VPA monthly ADMR. Kita cek untuk gambaran besar HDMR ini. Seperti apa? Ini pertama kali kalau kita tidak terbiasa, Bapak Ibu ya dengan sahamnya, apalagi kayak saya ya jarang pegang ADMR ini. Ada sih, tapi saya tidak lihat-lihat nih di akun bukan akun saya, di akun istri ini ADMR belum beli IPO harga 100. Sampai sekarang nggak dilihat-lihat. Nah, ini harus lihat chart weekly-nya. Weekly itu paling besar yang bisa kita lihat ya di chartnya. Oke, sejak IPO dia naik, dia turun. Ya, ini sudah membentuk siklus satu. Sekarang dia naik, high, low ya. Gitu patternnya sudah terbentuk. Monthly-nya walaupun belum lengkap, Bapak Ibu, harinya ini kita bisa lihat ada tren ke atas ya. Itu monthly berarti dia masih sideways di dalam bar yang besar hari tanggal berapa nih? Maret atau apa nih ya? Oke, kita pindah ke VPA Weekly ADMR. Kita turun ke bawah dari time frame lebih besar, kita turun ke weekly dari monthly. Nah, ini adalah weekly-nya Bapak Ibu. Sejak di IPO, ini ada gap sedikit, mungkin akan ditutup, nggak tahu kapan ya. Dia naik, turun, redistribusi, marking down. Nah, di sini mulai terbentuk pattern. Low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high, high, low. Nah, higher high-nya belum ada. Ya, ini zigzag begini nih. Oke. Turun dalam. Nah, ini batasannya berarti. Jangan sampai dia close di bawah yang ini. Karena kalau dia turun ke bawah, maka patternnya ini adalah redistribusi. Jadi yang pasti pattern ini adalah low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Ini adalah high, low. High, low ini tidak boleh jebol. Nah, dia sideways nih di sini. Kalau dia jebol ke atas, harus dengan price yang besar dan volume yang besar juga. Maka dia membentuk new higher high. Nah, ini kalau bentuk ini berarti dia akan mengejar lebih tinggi. Ya, di atas ini mungkin. Tapi saat ini kita belum tahu, Bapak Ibu, untuk weekly-nya dia bilang test for supply. Volumenya rendah. Kenapa? Memang masih hari Rabu. Belum valid. Volumenya juga low. Belum valid. Kita tunggu hari Jumat baru bisa bicara weekly. Oke, kita pindah ke daily kalau gitu. VPA ADMR. Jadi cara analisanya top down ya, dari time frame yang lebih besar kita turun ke bawah. Oke, ini adalah daily, Bapak Ibu. Kita lihat sinyalnya hari ini dia mengatakan they move indicate strength. Tetapi volumenya di bawah rata-rata. Meskipun di bawah rata-rata, kita lihat sebenarnya mirip-mirip boom, mirip-mirip ledakan volume. Dia naik, tapi sayang lebih tinggi dari 3 hari yang lalu. Tetapi sayang tidak cukup tinggi tidak cukup tinggi untuk melewati garis rata-rata 20 hari. Merah ini adalah rata-rata 20 hari, Bapak Ibu. 20 hari itu berarti sebulan ya. Oke, jadi volumenya ini memang agak tinggi, price-nya juga tinggi. Volume, berarti ini dia di sini ada demand. Karena yang bisa naik membreak ke atas ini karena adalah ketika berada di posisi demand ya, bahwa demand zone. Ini adalah demand zone. Nanti kita cek dengan VWP. Ini adalah demand zone. Jadi high low. Nah, karena ADMR ini sideways patternnya seperti ini, Bapak Ibu, kita main cepat saja ya. Kalau kena di sini mungkin jual, kalau sudah punya jual 20%. Jual di sini, kena di sini 50%. Baru sisanya naik ke atas lah. Berarti kalau dia close di atas 1600-an ini dia sudah membentuk new high. Ya kan ini dia turun, dia naik ke atas. Jadi kena di sini kita ambil dulu lah profit. Lumayan lah ya Bapak Ibu ya.
Tapi kalau dia close, kalau yang agresif yang mau main cepat ya, kalau dia close 1270 ya, stop exit ya. Atau mau yang agresif nanti dipakai di sini, yang ini yang konservatif. Jadi kalau mau main cepat berarti di sini dia turun 170 atau 1250 ini ya, 1250 kurang tick berarti 1240. Kalau yang mau ngambil di bawah semi agresif dia exit ya, 1240 itu exit. Karena dia membentuk new low gitu. Karena dia yang ini kita lihat nge-swing. Kalau udah lewat 150 masih tetap naik, di atas ini yang garis ini Bapak Ibu tarik garis nanti berapa saya harus lihat di trading view. Jual mungkin 50% ya. Profit sisanya lihat profit run. Kalau belum punya, ya kita tunggulah. Mudah-mudahan dia turun di zona yang ini, zona demand. Kita cek nanti pakai PWP. Kita cek dengan evol dulu. Evol ADMR. Apakah cukup menjadi power box? Tidak ya. Jadi tidak cukup dia karena ya ada break sedikit lah. Jadi antara swing ini sama swing ini kita cari stop lossnya di sini. 2 tick di bawah yang paling rendah. Jadi yang dia break cari swing low-nya 2 tick di situ untuk yang agresif. Sekarang kita mulai dengan VBP Weekly ADMR untuk mengetahui di mana zona demand-nya. Kita cek dulu dengan weekly-nya ya. Oke, saya paham. Kalau begini Bapak Ibu, tadi kalau kena 1500 itu jual. Nah, jualnya di sini. Kalau yang mau lebih tinggi, ini ada yang semi konservatif lah ya, yang sampai bawah. Dia harus punya profit taking yang lebih tinggi. Ini ya, candle yang saya lingkari ini itu adalah candle boom merah, supply-nya kuat, boom jebol ya. Jadi mulai di sini sebenarnya ke atas ini ada zona supply. Kelihatan ya, kelihatan. Kalau harga bergerak ke sini, maka yang nyangkut di harga ini akan keluar ya, karena dia sudah turun dalam, tahan, belum naik-naik. Akhirnya kalau kena juga dia akan keluar Bapak Ibu. Jadi 1600, 1700 dia turun ke harga 800-an kan udah 50% turunnya. Nah, jadi kalau di sini naik dia cuma profit 5%, dia akan jual, dia anggap profitnya dari minus 50 menjadi 5% itu adalah profit besar. Supply ya, jadi Bapak Ibu ini candle mother candle-nya ada yang di lingkar ini, jadi target sell-nya ya di sinilah 1800 ini bisa jual 50% lagi. Pokoknya supply-nya hati-hati kalau kena di sini. Karena yang nyangkut itu panjangnya dari bulan Juli sampai bulan Februari ini 2023 nyangkut. Sekarang kita lihat daily-nya VBP ADMR. Nah, kelihatan kita harus buy on weakness di mana? Ini ada panjang ya, Bapak Ibu. Ada panjang ini dari atas ini sebenarnya nih. Atau mau ambil yang pendek. Oke. Jadi kalau dia turun mungkin Bapak Ibu di sini mungkin mau ini cicil-cicil terkecil ya, misalnya ini 1 lot, misalnya 2 lot atau 10 lot, 20 lot yang punya ya. Di sini beli 1 2 mau di double menjadi 4 Fibonacci ini menjadi 8, ini menjadi 10, berapa? 16 ya. Di sini menjadi kalau yang pakai weekly, yang di bawah weekly sampai bawah ini mungkin pakai 20 ya. Jadi makin ke bawah dia makin besar. Atau 1 1 1 1 1 1 juga boleh. Jadi kita makin ke bawah kita nanti akan averaging. Kalau 1 2 3 4 5 6 juga boleh. Artinya kita belinya adalah pas di zona demand-nya. Itu kalau pakai daily ya di sini ya. Jadi mulai beli itu kalau kita lihat ada di sini. Nanti kita pakai PIF coba ya. Yang pasti ada di bawah demand-nya itu kelihatan. Jadi tinggal diatur-atur aja Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil penggaris maksudnya tarik garis kira-kira di 1370 lah mulai buy on weakness. Nanti bisa kelihatan pakai ini. Sekarang kita lihat wave ADMR. Ini kalau sideways ini elite wave-nya gimana ya? Oh iya nggak kemana-mana lah. Ya, dia naik ke atas, turun lagi ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Dia tidak lebih rendah dari ini, ya. Dia tidak lebih rendah dari atas. Ini tidak lebih rendah, ini tidak lebih tinggi.
Oke, mungkin kalau dia naik ke atas maka mulai ambil pattern dari sini ya, low, high, high, low, high, high. Tapi saat ini belum ya Bapak Ibu, masih down wave. Kalau kita lihat trennya, tren ke atas ya. Tapi perubahan tren, ini perubahan tren terjadi. Dan dari sini, ini, lalu terbitlah ini. Ah, ini indikasi mau berubah. Jadi ada raw mineralnya, ada indikasi mau berubah wave-nya. Wave-nya mau berubah. Selagi dia tidak lebih rendah dari ini ya. Nah, ini aman ya. Jadi kalau dia ada koreksi sedikit besok kita bisa buy. Kalau dia close di bawahnya exit. Oke, sekarang kita lihat DOM ya. DOM ADMR. Ini adalah dominasi rasio. Asing versus lokal. Kalau kita lihat hari ini asingnya kecil, 4,7, lokalnya yang besar ya. Dalam 5 hari juga cuma 0,6. Dalam 50 hari cuma 10%. Dalam 100 hari ya hanya 6,2%. Nah, boleh kita katakan lokalnya kecil lah. Oke, kita lihat sekarang dengan foreign flow-nya. Wow, berikut ini adalah foreign flow untuk Adaro Mineral. Walau ada selang-seling, tapi kita lihat trennya konsisten akumulasi ini Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini ada net sell sedikit, 1,87. Net sell sedikit. Dalam 5 hari masih net buy, 0, di bawah 1 miliar. Dalam 20 hari, ya dalam 20 hari Bapak Ibu terjadi akumulasi dalam 1 bulan, 20 hari trading berarti 1 bulannya 70 miliar. Dalam 60 hari 147 miliar, dalam 1 hari 217. Inilah dia Bapak Ibu chart foreign flow-nya untuk Adaro Mineral. Kalau kita lihat konsisten untuk naik. Besok kalau mau beli buy on weakness di mana? Nah, bisa pakai ini. Ya, bisa ini ada PP 1360 bisa beli, lalu di mana? 1335 bisa beli, di bawah sini bisa beli, di sini bisa beli. Jadi ini mungkin 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, di bawah ini 8 lot, ya gitu bisa ya. Ini 16 lot, 1250 mungkin 20 lot. Stop lossnya, stop loss di 1270 ya. Berapa? 70 atau per 10 ya? Per berapa sih? Per 5, per 10. Per 5 ya Bapak Ibu. Jadi kurangilah 1650. Pokoknya 2 tick di bawah 21290 ini Bapak Ibu kita pasang stop loss. Kalau 1 tick itu 05 berarti 1280 adalah stop loss. Oke, mulai ke bawah pasang stop loss. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk stop loss-nya. Targetnya juga tahu di mana pasang tadi, udah lengkap ya. Stop loss dipasang, target jual dipasang, di mana entry-nya sudah dipasang. Itulah plan-nya untuk ADMR. Sekarang kita lihat untuk tren ADMR. Tren ADMR kalau kita lihat ini adalah channel trennya Bapak Ibu. Sebenarnya mulai uptrend, oh ini di break ya. Harusnya dia ke sini nih. Ya, harusnya ini. Oke, nggak apa-apa. Dia break, tapi dia bergerak naiknya Bapak Ibu. Kalau Q1 2024 ada mineral ini Q on Q-nya IPS grow-nya naik 8,29. Dia mengatakan under value ya Bapak Ibu untuk ada mineral ini. Fair value-nya berada sekitar di 2360-an. Oke, targetnya di sana bolehlah ya, di atas masih jauh. Tapi kalau kena 1600 sih jual aja 10% atau 20%, kena di 1500 sekitar ini jual 20% gitu. Kalau dia turun, kita beli di sini, stop loss-nya dekat. Sekarang kita lihat PWS ADMR. Nih PWS ini ada yang bertanya berulang-ulang ya. Apa saya kurang lengkap dengan tutorialnya? Oke. Kita lihat di sini Bapak Ibu, tidak ada sinyal, trennya down ya. Ingat, trennya adalah down. Sinyal terakhir sell malah dia kalau di sini. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata-rata bagus. Close-nya tinggi, tetapi dia zonanya belum terlihat akumulasi. Mudah-mudahan dia naik dulu ke atas, baru kelihatan akumulasi. Itu lalu Bapak Ibu, di sini ada ini disebut dengan flower ya Bapak Ibu. Yang flower tuh ini. Ini adalah flower support, ini adalah flower resistance. Kalau dia muncul berarti kuat itu supportnya. Ini muncul di sini berarti yang di sini ini kuat. Oke. Di atas ini muncul berarti ini. Kenapa ini merah? Karena dia menghitung dari resisten. Ya, dari resisten maka dia menjadi merah. Ini dihitung sebelumnya adalah support, maka dia adalah support. Hijau ya gitu.
Lalu di sini Bapak Ibu, buying pressure-nya, candle-nya full ya, buying pressure-nya full ya, 22,4, hingga kita lihat power pie-nya positif sekarang. Buy, orang mulai masuk buy. Tadi hajar kiri, hajar kanan sih. Kita lihat di wave. Oke, ini chart wave. Kita lihat hari ini hajar kanan, 2 hari berturut-turut, kecil saja 3 jutaan. Oke. Itu Bapak Ibu untuk after market close hari ini untuk saham ADMR. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau Bapak Ibu ada saham yang lain silahkan dianalisa. Cara yang sama ya, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Itu saja. Market memang sepertinya masih menunggu sesuatu. Dugaan sementara adalah The Fed ya. Informasi ada rapat FOMC, The Fed di Amerika. Kita nggak tahu ada kejutan atau enggak, tapi saya sendiri strateginya beberapa saham yang masuk ke zona sudah ekstrim kemarin-kemarin masuk ke zona demand, atau paling enggak dia second chance to auto reactionnya. Jadi kalau seperti ini di wake off itu dia turun dulu, dia marking down ya, marking down. Ini disebut ada selling climax, dia akan rebound ya, auto reaction. Nah, pas dia turun, ini saya buy on weakness karena swingnya sudah kelihatan. Di sini saya buy on weakness. Contohnya SMGR, BBRI, ya, Telkom, itu saham-saham yang coba turun untuk memberikan second chance to buy. Bukan second chance, auto reaction secondary test, ST disebut dengan secondary test. Nah, paling enggak saya sudah punya barang sedikit. Ini namanya early entry. Nanti entry maksimumnya kalau dia masuk the best time for buying. Kalau dikasih gitu. Oke, itu aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada waktu, kalau ada yang bertanya tentang ini, kita bisa bahas di workshop. Atau beberapa case sudah saya bahas ya Bapak Ibu. Karena untuk menjelaskan ini waktunya panjang. Seharian butuhnya. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di Anissa berikutnya. Kalau ada waktu kita akan coba lihat Archie. Walaupun saya tidak suka dengan chartnya. Kalau ada waktu aja. Kalau enggak, mohon maaf. Itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.